Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polda Sumsel menggelar simulasi Karhutla. Meski terkendala sengketa, proyek jalan tol Kapal Betung dipastikan tetap berjalan. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan siang ini Sabtu 27 Juli 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pastikan proyek jalan tol Kapal Betung yang terkendala masalah sengketa lahan tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong percepatan proses penyelesaian proyek jalan tol Kayu Agung Palembang Betung atau Kapal Betung yang sempat dikabarkan terkendala masalah sengketa lahan. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengungkapkan pihaknya telah meninjau langsung lokasi pembangunan jalan tol dimaksud. Diketahui pada ruas tol Jalan Gandus hingga interchange Musilandas secara regulasi tidak mengalami kendala. Ellen mengatakan Hutama Karya sebagai kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh Waskita. Kalaupun masih ada sengketa lahan pada lokasi yang akan dibangun, maka dipastikan tidak akan menghambat pekerjaan konstruksi. Ada masalah lahan tadi sudah ada proses penyelesaian. Terutama yang dari Gandus sampai ke IC Musitandas ya. Musitandas itu sebenarnya secara regulasi tidak soal. Sehingga HK bisa melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Waskita sebelumnya. Kalaupun ada persoalan hukum sesuai aturan undang-undang, terutama undang-undang pengadaan lahan, sudah ada konsinyasi dan sudah ada pembayaran. Kalau ada pun persoalan hukum silahkan dilanjutkan saja, tapi tidak menghambat untuk konstruksi. Jadi ini kita dorong. Kalaupun nanti di lapangan membutuhkan ada pengawalan dari aparat penegak hukum, kita akan minta pengawalan di aparat penegak hukum. Artinya sengketa lahan yang ada pun itu tidak mengganggu untuk pembangunan konstruksi sesuai dengan aturan undang-undang. Sementara terkait usulan penambahan interchange di Gandus dan Pulau Rimau, Ellen mengaku usulan itu masih perlu dikaji oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan. Bila memang kemudian dibutuhkan penambahan lahan, pemerintah provinsi dalam hal ini siap untuk memproses usulan tersebut. Rian Apridani melaporkan. Polda Sumatera Selatan menggelar simulasi pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Jakabaring Sports Center Palembang pagi tadi. Polda Sumatera Selatan menggelar upacara penutupan dan simulasi pelatihan pengamanan, penanggulangan kebakaran hutan, kebun dan lahan yang digelar di area syuting Jakabaring Sports City Palembang pagi tadi. Ratusan personil ikut ambil bagian pada kegiatan simulasi ini, seperti kepolisian, TNI, BPBD, Manggala Agni, masyarakat, dan mahasiswa, serta dihadiri oleh tamu undangan dari Sekda serta pimpinan media. Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol M. Zulkarnain mengungkapkan, kegiatan ini merupakan rangkaian dalam pelatihan penanggulangan kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Karhutla ya kita berupaya melatih anggota kita untuk membantu Manggala Agni dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Ya kita bisa tahu sendiri bahwa luas wilayah kita sangat luas, terutama di wilayah gambut kita, tapi kita akan berupaya apabila ada api, kita akan segera padamkan. Ya kalau tidak dilakukan kita mah, anggota kan tidak kenal dengan peralatan pemadaman kebakaran ini. Yang kenal kan adalah dari rekan-rekan dari Manggala Agni, sehingga mereka yang kita minta melatih personil Polri dan TNI untuk dilatih sehingga mereka di lapangan nanti bisa menggunakan peralatan pemadaman ini dengan baik. Ditambahkan Zulkarnain, untuk kawasan lahan gambut di Sumatera Selatan ada di wilayah Oki, Ogan Ilir, Banyu Asin, Mubah, serta personil akan disebar ke beberapa daerah atau titik yang dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Zulkarnain berharap dengan dilakukan simulasi ini dapat mengenalkan kepada personil kepolisian dan TNI akan perlengkapan, serta guna dari alat pemadam kebakaran tersebut. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih untuk informasi lainnya. Pendengar, 4 hotspot
ditemukan di Kabupaten Banyuasin, BPBD dan tim gabungan segera lakukan ground check. 4 titik hotspot terdeteksi di Kabupaten Banyuasin pada Kamis 25 Juli 2024 menurut pantauan Brain Fire Hotspot melalui satelit NOAA 20. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana mengungkapkan sejumlah hotspot muncul di beberapa lokasi. Pada pukul 13.13 waktu Indonesia Barat, sebuah hotspot terdeteksi di Desa Tajaraya 2, Kecamatan Betung. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Banyuasin, TNI, Polri, Manggala Agni, DPA, dan MPA segera melaksanakan ground check pada pukul 15.57 waktu Indonesia Barat. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, tim tiba di lokasi dan menemukan bahwa api telah padam. Lahan yang terbakar seluas 1 hektar yang merupakan lahan APL, terdiri dari tanah mineral dengan vegetasi semak belukar, sududuk, dan pohon karet. Pada waktu yang sama, pukul 13.13 waktu Indonesia Barat, sebuah hotspot lain terdeteksi di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago. Tim dari Posko Terpadu 03 Teluk Betung melaksanakan ground check pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi setelah perjalanan sekitar 1 jam 30 menit. Lokasi yang terbakar berada di sekitar 380 meter dari titik koordinat yang dilaporkan, dengan luas lahan terbakar sekitar 0,5 hektar. Vegetasi yang terbakar terdiri dari jerami, lemidang, dan perumpung. Kemudian, hotspot ketiga terdeteksi pada pukul 13.13 waktu Indonesia Barat di Jalan Tanjung Api-Api, Kenten Laut, Talang Kelapa. Tim Posko Terpadu 05 Banyu Urip segera melaksanakan ground check pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi setelah perjalanan 10 menit. Mereka tidak menemukan areal terbakar, hanya vegetasi semak belukar dan pakis. Terakhir, Reza mengatakan pada pukul 14.01 waktu Indonesia Barat, hotspot terdeteksi di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan. Tim Posko Terpadu 06 Saku melaksanakan ground check pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi setelah perjalanan selama sekitar 1 jam 16 menit. Lokasi yang terbakar sekitar 176 meter dari titik koordinat yang dilaporkan, dengan luas lahan terbakar sekitar 450 meter persegi. Vegetasi yang terbakar adalah tumpukan tunggul karet. Reza menyampaikan bahwa meskipun api sudah padam di semua titik, tim tetap melaksanakan pendataan dan proses ground check untuk mencegah kebakaran serupa di masa mendatang. Dirinya juga terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Sekali lagi, saya menghimbau kepada masyarakat dan pengusaha untuk tidak membuka lahan dan semak belukar dengan cara membakar. Karena sudah jelas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 108 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan bahwa apabila melakukan pembakaran akan diancam hukuman sampai dengan 10 tahun dan denda 10 miliar. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi lainnya. Angka kemiskinan di Kota Palembang turun sebesar 0,45% atau berkurang 5.860 orang dari tahun 2023 lalu. Pemerintah Kota Palembang menyatakan angka kemiskinan di Palembang mengalami penurunan sebesar 0,45% dari tahun sebelumnya. Sejak 2010, angka kemiskinan menjadi persoalan pemerintah Kota Palembang, bahkan mencapai 218,5 ribu atau 15%. Angka kemiskinan sulit turun pada masa pandemi COVID pada 2019 di angka 10,9% atau 180,67 ribu. Angka ini bahkan sempat naik pada 2021 mencapai 11,34% atau 194,12 ribu orang. Lalu terus menurun, bahkan di 2024 mencapai 9,77% dari sebelumnya tercatat 10,22% di tahun 2023 atau turun 0,45%. PJ Wali Kota Palembang Ucok Abdul Rauf Damenta mengatakan angka masyarakat miskin terus menurun meskipun saat ini turun 0,45%. Namun tetap positif karena angka kemiskinan Palembang sentuh angka 1 digit dari 179,45 ribu pada 2023 menjadi 173,59 ribu pada 2024 atau berkurang 5.860 orang. Nah itu berarti kan memang selama beberapa bulan ya otomatis bukan di semasa saya aja, ini akumulasi kemudian pas saya masuk kita genjot lagi kemarin aja turun terus kita dorong para operasi terkait untuk menyalurkan tenaga-tenaga kerja. Damenta menambahkan capaian 2024 ini lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sumsel 10,97%, meski masih di atas rata-rata nasional 9,03%.
Jika dibandingkan dengan 16 kabupaten kota lain di Sumsel, angka kemiskinan Palembang berada di urutan keempat setelah Pagar Alam 8,18%, Banyuasin 9,31%, dan Ogan Komering Ulu Oku Timur 9,75%. Ada beberapa masalah dalam penanggulangan kemiskinan yang perlu diatasi bersama. Di antaranya kurang efektifnya kegiatan OPD yang menyasar penduduk miskin ekstrim, termasuk keterpaduan OPD juga soal keterbatasan anggaran. Kita beralih untuk informasi terakhir pendengar. Mantan Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad akan bicara terkait defisit anggaran pada masa jabatannya. Mantan Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad mengatakan keuangan Pemda saat ia menjabat dalam keadaan baik. Terkait pemberitaan belakangan ini yang menyebut defisit mencapai 227 miliar, Jonci membantah jumlahnya tidak sebesar itu. Menurutnya memang ada defisit, tapi hanya sebesar 44 miliar rupiah. Dan itu merupakan pendapatan asli daerah PAD yang tak terrealisasi. Jonci mengungkapkan, di akhir Desember 2023, Pemda Empat Lawang menantikan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun dana dari pemerintah pusat yang diharapkan, yaitu dana bagi hasil DBH tambahan sebesar 50 miliar rupiah dan DBH kurang bayar sebesar 68 miliar rupiah. Namun kedua dana tersebut pada tahun 2023 tidak disalurkan secara tunai, melainkan secara Treasury Deposit Facility atau TDF sebesar 85 miliar rupiah lebih dan baru dapat dicairkan pada tahun anggaran 2024. Selain itu, ada juga dana yang tidak terrealisasi dari pemerintah Provinsi Sumsel, yaitu dana bagi hasil dan bantuan keuangan bersifat khusus sebesar 65 miliar rupiah. Sehingga dengan asumsi pendapatan daerah sebesar 183 miliar rupiah, maka selisih defisit yang harus ditutupi yaitu sebesar 44 miliar rupiah yang merupakan hasil pengurangan dari 227 miliar rupiah dengan 183 miliar rupiah. Yang pertama, keadaan keuangan Pak Lawang baik-baik saja tahun 2023 itu. Kenapa? Kalau tidak baik-baik saja, tidak mungkin BPK memberikan audit opini wajar tanpa pengecualian WTP. Dan data yang sampaikan macam-macam tentang saya ini dari BPK yang sampaikan. Ini saya jelaskan predikannya. Artinya tata kelola keuangan Pak Lawang itu mendapatkan predikat terbaik WTP itu ya Mas. Yang kedua, yang dimaksud dengan defisit 227 miliar itu adalah oleh BPK itu target pendapatan Pemkab Empat Lawang di tahun 2023 tidak terrealisasi sebesar 227 miliar. Kenapa itu bisa terjadi? Mas, itu bisa terjadi. Pertama, bukan kesalahan Pemkab Empat Lawang keseluruhan, tapi sebagian pertama itu tunda bayar dari pemerintah pusat sebesar 183 miliar yang saya kirimkan itu. Sebesar 118 miliar dari pemerintah pusat. Itu elemennya terdiri dari kurang bayar DBH tahun sebelum 2023 itu sebesar 68 miliar dan tambahan DBH tahun 2023 sebesar 50 miliar. Itu totalnya 100 miliar. Nah, uang itu di akhir 2023 itu sudah dikirimkan melalui TDM, bukan cash, sehingga bisa dicairkan di 2024 dan sudah cair. Meski demikian, Jonci menekankan jika kekurangan 44 miliar rupiah yang merupakan PAD yang tak tercapai itu adalah hal biasa dan juga dialami oleh pemerintah daerah lain, terutama pasca COVID-19. Ketua Kahmi Sumsel ini juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tak terlalu menanggapi serius isu tersebut. Menurutnya, pemberitaan seperti itu hal biasa, terutama saat tahun politik seperti sekarang ini. Rocky Pratama melaporkan. Sekian, Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual siang ini diantaranya. Polda Sumatera Selatan gelar simulasi Karhutla. Meski terkendala sengketa, proyek Jalan Tol Kapal Betung dipastikan tetap berjalan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.